Yuk kita mulai ya, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Orala barala 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 barala. Shirala yarala barala 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 barala. Kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Oh, ala yarala barala barala barala. Yesus, Yesus, Engkau yang terutama, Engkau yang ku sembah dalam hidupku. Shirala batakaya rala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan, bertahtalah Engkau ya Tuhan, ditinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih, lembutkan hati kami. Oh, alaya rala barala barala. Biar hati kami menyenangkan-Mu. Biar hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, badan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Oh. Silahkan langsung berdoa. Terima kasih Pak Gem. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau adalah segalanya bagi kami. Tuhan Yesus, hari ini hamba ingin menyampaikan sebagian dari firman-Mu bahwa pemberian yang baik semuanya datang dari Engkau. Tetapi Engkaulah adalah sumber kebahagiaan itu sendiri. Lembutkan hati kami dan juga pimpin hamba yang tidak bisa apa-apa agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini saya akan sebenarnya lanjutan dari topik kemarin, bukti dari eksistensi Allah. Yang kedua, selain daripada penciptaan dan personal, bukti dari eksistensi Allah adalah dari pemberian baiknya kepada kita. Di sini saya ada foto madu. Nah, madu ini di dalam Alkitab itu digambarkan sebagai pemberian baik dari Allah. Nah, mari kita mulai. Saudara, saya mulai dengan satu cerita. Di hari musim panas yang indah, dan Anda bersantai di pantai yang cerah, kulit Anda sedang menyerap sinar matahari, vitamin D. Anda berbaring di sana tanpa peduli dunia di sekeliling Anda. Sebutir keringat menetes di sisi wajah Anda. Anda mulai merasa agak kepanasan. Jadi, Anda melompat dan terjun ke air. Kesejukan yang menyegarkan menyapu kulit panas Anda. Perasaan yang sangat menyenangkan. Anda menghabiskan beberapa menit di dalam air. Kemudian Anda keluar lagi dan bersantai di bawah sinar matahari lagi. Setelah beberapa saat, Anda kembali merasa sedikit terlalu panas. Kali ini Anda menghadapinya dengan mendapatkan es krim yang besar. Es krim itu meleleh dan menetes lebih cepat daripada yang bisa Anda jilat. Tetapi Anda melakukannya yang terbaik untuk mengikutinya. Setiap jilatan dari kesejukan yang nikmat itu terasa lebih enak daripada yang terakhir. Saat Anda menghabiskan yang terakhir, Anda merasa sangat bahagia dan puas. Saudara-saudaraku, jika Anda mengalami hal itu, Anda baru saja mengalami pengalaman religius. Bagaimana itu bisa terjadi? Berjemur di bawah matahari, bermain air, menjilati es krim, bagaimana hal-hal ini bisa menjadi pengalaman religius? Apa hubungannya es krim dengan Tuhan? Nah, saudara, menurut Alkitab, itu ada hubungannya dengan Tuhan. Makan es krim adalah pengalaman religius, sinyal manis dari Tuhan.
Bagi banyak dari kita, musim panas adalah waktu yang tepat sepanjang tahun. Semuanya tampak lebih sedikit hidup dan ceria karena tidak ada hujan, saudara. Kita lebih sering berada di luar, kita menikmati udara segar, anak-anak bermain dan berlari serta bersepeda. Musim panas adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan pekerjaan sejenak dan melakukan sesuatu yang istimewa. Misalnya jalan-jalan ke puncak, saudara. Di sini Anda bisa bermain sepeda, atau memancing, atau berenang, atau arung jeram. Anda dapat mengendarai sepeda motor Anda dan merasakan angin sepoi-sepoi di wajah Anda. Dan yang terpenting, musim panas adalah waktu yang indah untuk ke gunung, saudara. Pergi ke taman bermain dan berenang. Saudara, semua kesenangan musim panas ini adalah sinyal manis dari Tuhan. Itu adalah pengalaman religius. Saudara, jika Anda seorang Kristen, mungkin terdengar sangat aneh dan tidak masuk akal mengatakan bahwa es krim bisa menjadi pengalaman religius. Jika Anda bukan orang Kristen, itu mungkin terdengar konyol. Makanan enak dan saat-saat menyenangkan pengalaman religius. Kita semua memiliki saat-saat ketika kita merasa hebat, ketika hidup tanpa baik, ketika hati kita penuh dengan sukacita. Saat-saat baik itu tidak datang dari kebetulan, tidak datang secara kebetulan. Mereka adalah sinyal manis dari Tuhan. Itu adalah pengalaman religius. Dengan kata lain, setiap curah hujan yang menyegarkan, setiap panen dan kebun, setiap makanan lezat, semua hal baik yang mengisi hati Anda dengan kebahagiaan, termasuk es krim, adalah sinyal manis dari Tuhan sendiri. Menunjukkan karakternya, bukti kebaikan dan perhatiannya kepada kita, dan ajakan untuk mengenalnya lebih baik lagi. Saudara, ini adalah firman-Nya, Kisah Para Rasul 14 ayat 15 sampai 17. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara, dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, Tuhan bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai macam-macam kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Demikian firman Tuhan. Saudara, hari ini topik saya adalah kita mengenal Tuhan lebih lagi dari pemberian yang baik dari Tuhan. Karena itu ada 4 poin di sini. Pertama, Tuhan adalah sang pencipta kesenangan. Di luar Dia tidak ada kesenangan, saudara. Kedua, bagaimana respon religius manusia. Yang ketiga adalah, ini agak aneh tapi bagus, saudara. Teologi madu, saudara. Madu. Dan keempat, bagaimana kita mencari dan mengenali sumber dari pemberian baik yang kita alami di dunia ini. Saya mulai pertama, sang perancang kesenangan. Saudara, penciptaan alam semesta menunjukkan kepada kita banyak hal tentang Tuhan yang menciptakan. Cosmological argument. Pertama-tama, ini menunjukkan Tuhan itu nyata. Alam semesta menceritakan perbuatannya, dan hanya sebagian kecil ilmuwan yang mengklaimnya. Namun entah bagaimana, alam semesta itu harus dimulai dan diciptakan dari ketiadaan, ex nihilo. Jadi hanya Tuhan yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Karena itu seseorang harus mewujudkannya. Dan ciptaan tidak hanya menunjukkan bahwa Tuhan itu nyata, itu juga menunjukkan bahwa Tuhan itu kuat, bijaksana, dan luar biasa. Ya, teologi intelligent design argument. Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, saat Anda menatap ke langit dan memikirkan ada miliaran bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan ruang angkasa yang luas. Saudara, saat Anda berdiri di depan gunung yang perkasa, atau air terjun yang menderu-deru, atau pohon yang menjulang tinggi, Anda akan diliputi oleh rasa keagungan yang luar biasa. Ketika Anda mempelajari pola alam,
Apakah itu kerumitan bunga atau sarang koloni semut yang begitu rumit? Apakah itu kristal unik dari setiap kepingan salju yang tidak pernah ada duplikatnya, saudara? Atau setiap sidik jari yang tidak terduplikasi? Anda hanya dapat mengagumi kejeniusan yang mencengangkan itu. Terletak di balik semuanya itu. Siapa selain seseorang dengan kekuatan, kebijaksanaan, dan kemuliaan yang tak terbayangkan yang dapat mewujudkan hal-hal seperti itu? Jadi, ciptaan bersaksi tentang realitas Tuhan, kemuliaannya, kekuatannya, dan kebijaksanaannya. Tapi itu belum semuanya. Ciptaan juga bersaksi tentang kesenangan Tuhan dan keinginannya untuk mengisi hidup kita dengan kesenangan. Jadi Tuhan mempunyai keinginan untuk mengisi hidup kita dengan kesenangan. Sebagaimana kita mengenali desain cerdas dalam ciptaan sebagai bukti perancang agung, kita juga harus bisa menikmati kesenangan dan kepuasan sebagai bukti cinta yang tertinggi. Menurut Alkitab, Allah bersaksi kepada orang-orang, bahkan kepada banyak orang yang hanya sedikit atau tidak tahu apa-apa tentang Dia, dengan mengisi perut mereka dengan makanan dan hati mereka dengan kesenangan. Mengapa matahari terasa begitu hangat dan nikmat? Kenapa ikan siklit Afrika begitu indah? Mengapa air kelapa yang baru saja dipetik kita langsung minum dari pohonnya begitu enak? Mengapa gunung itu terlihat begitu indah? Mengapa burung yang bersarang bebas di pohon begitu menarik? Mengapa sungai membuat musik yang begitu indah? Semua hal ini adalah sinyal dari Tuhan yang bukan hanya seorang jenius atau arsitek atau ahli desain. Dia adalah pencinta kesenangan yang hebat, dan kesenangannya meluap menjadi luapan kesenangan dan kesenangan bagi makhluknya. Saudara, mengapa ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang begitu kuat dan mengasihkan? Bagaimana orang pacaran bisa merasakan cinta dan kepuasan yang luar biasa hanya dengan duduk bersebelahan sambil memandang keluar jendela? Siapa yang merancang dengan ide itu? Siapa yang merancang sesuatu yang begitu ajaib namun begitu penuh dengan kesenangan? Sekali lagi, itu rancangan Tuhan. Mengapa kita senang dan kagum saat menggendong bayi yang baru lahir? Mengapa kita tersenyum bangga ketika si kecil tersenyum pada kita, atau mulai berjalan, atau mengoceh beberapa kata, atau melakukan olahraga, lulus sekolah, atau mendapatkan pekerjaan yang layak? Itu semua adalah perbuatan Tuhan. Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, Allah juga memberikan kenikmatan dalam bentuk lain, saudara, yaitu pencapaian. Siapa yang memberi mahasiswa atau cendekiawan atau peneliti sensasi penemuan? Siapa yang memberi Anda perasaan pencapaian setelah Anda bekerja sepanjang hari dan merasa benar-benar menyelesaikan sesuatu? Siapa yang memberikan Anda kesenangan atas pencapaian ketika Anda menerima ijazah lulus dari universitas? Sekali lagi, rasa itu adalah sinyal manis dari Tuhan sendiri. Pengkhotbah 2 ayat 24. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Saudara, makanan, kesenangan, jatuh cinta, merasakan pencapaian, semua kesenangan ini adalah sinyal manis dari Tuhan untuk menggambarkan karakternya, untuk menggambarkan begitu baiknya Tuhan. Jadi saudara, Mazmur 145 ayat 9-15, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.
Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup, saudara. Saudara, itu adalah Tuhan yang menciptakan segala hal yang baik yang menjadi kesenangan kita. Kedua, kita belajar tentang bagaimana respon manusia, respon religius terhadap sinyal baik dari Tuhan ini. Saudara, bahkan jika Anda tidak pernah masuk gereja, bahkan jika Anda tidak pernah membuka Alkitab, bahkan jika Anda sama sekali tidak percaya kepada Tuhan, Anda memiliki pengalaman religius sepanjang waktu. Tuhan terus mengirimkan sinyal dan memberikan petunjuk dan memberi Anda rasa kebaikan dan kemurahannya. Dan inilah hal lain yang mungkin tidak ada Anda sadari. Ketika Anda mengalami semua pengalaman religius ini, Anda pasti akan memiliki respon religius. Bahkan jika Anda tidak menganggap diri Anda rohani, bahkan jika Anda tidak menganggap diri Anda religius, Anda tidak bisa tidak memiliki respon religius terhadap sinyal manis Tuhan. Anda tidak bisa tidak untuk menyembah sesuatu dan mencarinya sebagai kebaikan tertinggi Anda. Saudara, agama Anda mungkin di luar Kristen, agama Anda mungkin menyembah kebahagiaan itu sendiri, bukannya menyembah Tuhan yang memberi Anda kebahagiaan. Mungkin kebahagiaan terbesar Anda adalah kesenangan fisik. Anda hidup untuk makanan, seks, jalan-jalan. Biarkan saat-saat indah itu bergulir. Makan, minum, bersenang-senanglah. Tetapi bagi orang Kristen yang sudah matang, kesenangan bukanlah hadiah dari Tuhan. Kesenangan itu adalah Tuhan sendiri. Alkitab berbicara tentang orang-orang yang perutnya adalah Tuhannya, yang mencintai kesenangan daripada mencintai Allah. Filipi 3 ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. 2 Timotius 3 ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini juga Tuhannya, saudara. Tetapi Tuhan tidak menciptakan kesenangan sebagai pengganti dirinya sendiri. Dia menciptakannya sebagai sinyal, sebagai kode untuk menarik kita kepadanya, sebagai pembuka untuk menuntun kita kepadanya dan menemukan kesenangan terbesar kita di dalam mengenalnya. Atau mungkin kebahagiaan terbesar Anda datang dari teman atau keluarga. Selama Anda bisa bersama teman-teman, selama anak-anak Anda berkembang dan membuat Anda bangga, Anda bahagia sampai Anda tidak dapat memikirkan apapun, termasuk Tuhan yang memberi. Tetapi Tuhan tidak memberi Anda hubungan ini sebagai pengganti dirinya. Hubungan ini adalah sinyal untuk menarik Anda. Jadi hubungan ini yang Anda rasakan di dalam keluarga, teman, gereja, hubungan ini adalah sinyal untuk menarik Anda ke hubungan yang terbaik, yaitu persahabatan dengan Tuhan dan tempat dalam keluarganya. Atau mungkin Anda paling bahagia saat bekerja dan mendapatkan rasa pencapaian dan kesuksesan yang luar biasa. Betapa puasnya ketika bisnis Anda berhasil, atau ketika Anda mendapatkan promosi yang Anda inginkan. Jika Anda gila kerja, tidak ada yang lebih penting daripada merasa telah melakukan sesuatu yang penting dan naik di dunia. Tetapi, sekali lagi, Tuhan tidak menjadikan kesuksesan sebagai pengganti dirinya sendiri. Kepuasan kerja hanyalah sukacita yang bisa kita alami saat kita bekerja untuk Tuhan dan melakukan segalanya dalam kemitraan dengan Sang Pencipta kita. Saudara, Tuhan terus-menerus mengirimkan sinyal kepada kita, tetapi kita cenderung salah membaca sinyal. Jadi kadang-kadang kita memperlakukan tanda-tanda kebahagiaan ini sementara seolah-olah itu adalah kebahagiaan tertinggi. Dan kita bahkan mungkin mendasarkan seluruh sistem agama pada kesenangan itu dalam salah membaca sinyal yang dikirimkan oleh Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh banyak agama, saudara. Di masa lalu, ketika orang menginginkan makanan, seks, dan kesenangan lebih dari apapun, mereka cenderung menciptakan dewa dan dewi yang melambangkan hal-hal itu. Beberapa agama menyembah dewa dan dewi kesuburan. Mereka begitu menekankan untuk menemukan kebahagiaan dalam ciptaan sehingga mereka mengabaikan Sang Pencipta dan menyembah berhala yang mewakili kesenangan itu.
dan kesuburan bagi mereka. Hari ini ada kebangkitan pemujaan alam dan pemujaan dewi. Dan di antara orang-orang yang tidak menganggap dirinya religius, prinsip dasar ibadah kesenangan sangat kuat. Orang lain datang dari jenis agama yang berbeda. Mereka kurang menekankan kesenangan. Mereka sangat menekankan keluarga. Wah, keluarga nomor satu. Anak nomor satu. Mereka begitu meninggikan keluarga sehingga mereka terjebak dalam pemujaan leluhur. Jadi mereka itu kenapa sekarang masih ada pemujaan leluhur? Karena mereka menomorsatukan keluarga dan Tuhan itu bukan nomor satu. Mereka berdoa kepada arwah orang tua, kakek nenek, serta leluhur lainnya yang telah meninggal. Mereka juga sangat menekankan untuk menghasilkan anak-anak yang memandang keluarga sebagai hal yang sakral, sehingga anak yang tidak berbakti, yang tidak memenuhi harapan orang tua adalah aib. Di seluruh dunia, saudara, banyak orang sampai sekarang masih terlibat dalam pemujaan leluhur. Mereka salah mengerti, saudara. Tetapi bahkan jika Anda tidak melakukannya, Anda mungkin masih dengan cara yang lebih sekuler menyembah keluarga Anda daripada menyembah Tuhan yang memberi Anda keluarga Anda. Lalu ada agama yang menganggap kerja dan prestasi sebagai yang tertinggi. Kepuasan yang kita rasakan pada pekerjaan yang dilakukan dengan baik, kita muliakan, kita agungkan, dan dijadikan dasar untuk penerimaan ilahi. Melakukan hal ini, lakukan itu, ikuti jalan meditasi ini, atau perbuatan baik itu, dan Anda dapat naik satu tingkat ke tingkat berikutnya di tangga keagungan religius yang semu. Seperti cara seorang pekerja yang baik untuk menaiki tangga kesuksesan. Saudara, banyak orang menganut agama bekerja dengan cara mereka sampai Tuhan. Tetapi bahkan jika Anda tidak memiliki agama ritual atau perbuatan baik, Anda mungkin masih melihat pencapaian dan keunggulan serta kemandirian sebagai nilai tertinggi. Ini adalah cara yang salah, saudara, membaca sinyal yang Tuhan kirimkan kepada kita. Kita harus menerima sinyal yang diberikan Tuhan dan melihatnya sebagai bukti yang menunjuk bukan kepada kenikmatan itu sendiri, tetapi kepada seseorang yang jauh lebih besar, tetapi kita mengidolakan kebahagiaan itu sendiri. Tidak heran John Calvin menggambarkan hati manusia sebagai pabrik berhala. The human heart is an idol factory. Beberapa orang melihat betapa bodohnya menyembah benda-benda daripada Tuhan, menanggapinya dengan mengambil pendekatan yang sangat berbeda. Mereka mengatakan dunia fisik adalah ilusi. Dunia adalah kosong. Kosong adalah dunia. Mereka mengatakan begitu. Bahwa semua kesenangan adalah jahat. Bahwa segala sesuatu yang duniawi adalah buruk. Dan agama yang benar berarti menolak semua kesenangan dan mencari Tuhan di alam spiritual yang tidak ada hubungannya dengan dunia sekarang ini. Ya, ini dilakukan oleh Lao Tzu. Empty your mind of all thought. Let your heart be at peace. Buddha mengatakan there is no path to happiness. Happiness is the path. Kesempurnaan mereka ditemukan dalam menolak semua makanan, minuman dengan rasa terbaik. Itu adalah respon religius yang salah. Mereka akhirnya terjebak dalam pemujaan berhala. Yang ketiga, saya akan sharing teologi madu, saudara. Saudara, banyak orang saat ini mungkin akan terkejut menemukan bahwa kitab suci memiliki kebenaran abadi untuk berbicara tentang madu, saudara. Ada teologi madu di halaman-halaman kitab suci dan mungkin berguna bagi kita untuk mendapatkan bantuan dan orientasi baru dari prinsip-prinsip Alkitabiah. Yang pertama, saudara, Alkitab mengatakan bahwa madu baik untuk dimakan. Madu itu adalah sinyal yang baik dari Allah. Amsal 24 ayat 13, anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Madu yang rasanya manis adalah ide, rancangan, sinyal yang baik dari Tuhan. Kita tidak hanya memiliki kisah tentang mata Yonatan, anak Saul yang menjadi terang, serta setelah makan madu menandakan sebagai sinyal yang baik. Tuhan berjanji untuk memberikan umatnya, bangsa Israel, sebuah tanah yang katanya melimpah dengan susu dan madu.
yang secara tegas dan jelas merupakan sinyal yang baik. Madu diidentikan dengan rasa manis, kenikmatan rasa. Anda tidak hanya menyediakan makanan, Allah tidak hanya menyediakan makanan bagi umatnya di padang belantara, tetapi Tuhan kirim mana yang rasanya enak, yang seperti dikatakan di dalam Keluaran 16:31, seperti kue yang terbuat dari madu. Yeskiel 3:3, lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Saudara, umat perjanjian pertama Allah memperlakukan madu sebagai produk dan sumber daya yang berharga. Di antara buah-buah pilihan di negeri ini, layak untuk diberikan kepada seorang raja, atau nabi, atau Allah sendiri sebagai buah sulung dalam ibadah. Madu juga bisa menjadi tanda kemakmuran dan kelimpahan, bahkan royalti. Madu dalam bahasa Inggris adalah honey, bahkan menjadi nama sayang yang mungkin dipilih oleh suami istri satu sama lain, seperti yang dilakukan kekasih dalam Kidung Agung 4:11. Bibirmu meneteskan madu murni pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Saudara, madu adalah signal pemberian baik dari Allah yang dilambangkan oleh madu. Tetapi Alkitab juga mengajarkan yang kedua, tidaklah baik makan banyak madu. Di dalam kitab Amsal juga dikatakan, Amsal 25:27, tidaklah baik makan banyak madu. Sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini seharusnya tidak mengherankan karena pemberian Tuhan yang paling berharga, yang termanis, saudara, dapat memicu keserakahan dan kesombongan yang menjadi sistem dunia dan daging kita yang berdosa dan iblis. Tidak baik makan banyak madu. Kebaikan madu yang diucapkan di Amsal yang pertama membutuhkan salah satu karakter dari buah roh, yaitu pengendalian diri, saudara. Ketiadakan pengendalian diri yang segera akan menghancurkan manfaat dari pemberian baik dari Allah itu. Jadi kalau pemberian baik dari Allah, kita tidak dapat mengendalikan diri kita dan kita mau lebih lagi, dan kita lihat tetangga kita mau lebih lagi, kita melihat orang lain, kita mau lebih lagi, akhirnya itu akan menghancurkan pemberian baik dari Allah. Amsal 25:16, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Bahkan sebelum Allah membawa umatnya ke dalam tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, ia memperingatkan tentang apa yang dihasilkan oleh pemberian seperti itu. Ulangan 31:20. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi saudara, karena kesombongan dan keserakahan, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Dalam dosa, umat Allah mulai menganggap remeh pemberiannya dan akhirnya meninggalkannya. Bahkan madu dari batu karang yang dia sediakan untuk menjaga mereka tetap hidup di padang gurun, Ulangan 32:13, orang Israel menganggap remeh. Madu memang sinyal baik dan anugerah ilahi. Madu baik untuk ditangani dengan hati-hati. Sinyal manis dari Tuhan dimaksudkan untuk menyenangkan kita dan mengajari kita tentang diri Tuhan sendiri. Ciciplah madu, katanya, lihatlah betapa baiknya itu, dan renungkan bagaimana orang yang membuatnya sebaik itu dan jauh lebih baik. Dan tidak seperti madu dan gula, Anda tidak bisa mendapatkan terlalu banyak sinyal manis dari Tuhan. Tetapi, saudara, keinginan kita, saudara, nafsu kita untuk mendapatkan pemberian itu lebih banyak darinya, mungkin membantu kecenderungan kita hari ini untuk berubah dari konsumsi berlebihan menjadi reaksi berlebihan dan sebaliknya. Teologi Alkitabiah tentang madu mengucapkan kata yang menegur dalam kedua ayat itu. Terlepas dari tuntunan dari firman Tuhan, kita cenderung tertarik pada hal-hal yang ekstrim, yaitu menyalahgunakan pemberian baik dari Tuhan melalui nafsu, penyalahgunaan, keserakahan, dan dengan kesombongan kita memperlakukannya sebagai kejahatan apa yang telah Dia berikan sebagai kebaikan. Saudara, nikmati madu, pemberian Tuhan itu kita harus nikmati,
tetapi jangan serakah, jangan sombong. Itu enak, sangat enak, sehingga tidak baik untuk makan terlalu banyak madu. Nikmati pemberian baik dari Tuhan, itu baik dan sangat baik, sehingga tidak baik jika pemberian baik dari Tuhan dimanfaatkan oleh dosa, kesombongan, dan keserakahan. Saudara, yang terakhir adalah cari dan kenali sumbernya. Saudara, kita tidak boleh menyalahgunakan pemberian Tuhan dengan kesombongan dan keserakahan. Kita juga tidak boleh menyembah pemberian Tuhan dan terobsesi dengannya. Tetapi kita juga tidak boleh membenci dan menolak pemberian itu. Karena pemberian Allah, sinyal baik dari Allah adalah bagian dari kesaksian Allah kepada kita. Itu adalah sinyal manis, petunjuk kebaikannya. Dan itu adalah undangan untuk menemukan kebahagiaan tertinggi kita di sumber segala kesenangan. Sinyal manis dari Tuhan adalah kartu undangan, saudara, untuk nanti kita mengalami pesta yang besar. Sinyal manis yang Tuhan kirimkan kepada kita bisa sangat kuat, indah, dan menyenangkan. Meski begitu, mereka terbatas dan sementara. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa kita raih untuk diri kita sendiri dan kita pegang dalam genggaman kita. Itu akan datang dan kemudian pergi. Namun sinyal manis ini membangkitkan, saudara, sinyal manis pemberian Tuhan itu akan membangkitkan kerinduan yang mendalam akan kesenangan yang lebih besar, lebih permanen, kebahagiaan abadi yang tak terbatas. Jadi seperti Mazmur mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Pengkhotbah 3 ayat 11-13. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga pemberian dari Allah. Saudara penutup, keindahan, kesenangan, kepuasan, hal baik, entah itu di saat matahari terbenam atau terbit, pantai, es krim, rasa pencapaian, itu semua adalah sinyal manis dari Tuhan yang mengundang kita. Tujuannya satu, untuk mencarinya dan mengenalnya. Tuhan mengirimkan sinyal manis dari luar dengan kesenangan, dan yang menggerakkan kita dari dalam adalah rindu, saudara, kerinduan akan keabadian di hati kita. Tuhan telah merancang kita sedemikian rupa, sehingga kita akan menemukan karunia-Nya yang baik itu menyenangkan dan memuaskan. Kisah Para Rasul 17-27, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun sebenarnya Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Yaitu apa? Dalam pemberian baik Tuhan. Jadi tujuan Tuhan mengirimkan sinyal-sinyal manis agar kita mencari Dia. Sumber sinyal-sinyal itu. Ketika Anda mengalami kesenangan intens, Anda mengalami pengalaman religius. Anda sedang mengalami sinyal manis dari Tuhan, baik Anda menyadarinya atau tidak. Dan Anda akan memiliki respon religius. Apakah Anda berniat demikian atau tidak, Anda tidak dapat menahannya. Anda dapat merespon salah dengan berbagai cara. Tetapi saudara, mengapa tidak mengejar sumbernya? Mengapa tidak mencari Tuhan Yesus? Mengapa tidak mencari Tuhan dan mungkin menjangkau Dia dan menemukan Dia? Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya saudara, kita tahu pemberian baik itu dari Tuhan. Sebagai respon kita tidak boleh agungkan pemberian baik itu, tetapi kita agungkan Tuhan. Karena sinyal baik itu dimaksudkan Tuhan agar kita mengenalnya lebih dan lebih lagi. Karena itu saudara, Tuhan Yesus ingin kita mencarinya dan mengenalnya, bukan dengan mempelajari sebagian dari Alkitab, tetapi seluruh dari Alkitab. Itulah kehendak Tuhan dengan memberikan sinyal manis untuk Anda respon. Dan ini juga secara otomatis membuktikan eksistensi Allah yang kedua, yaitu dari pemberian baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir adalah kita akan mengenal Tuhan, mengenal eksistensi Tuhan dari pengalaman spiritual. Nanti di sini saya akan bagikan pengalaman spiritual dari
saya saudara. Jadi jangan lewatkan. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau dalam hidupku. Haleluya. Mari setiap kita bersyukur kepada Tuhan, menyanyikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sebab semua yang baik darimu, sebab semua yang baik darimu, kami mau bersyukur, kami mau memujimu. Bapak, terima kasih malam hari ini kami boleh belajar satu hal yang paling penting dalam hidup kami, supaya kami mengajari bahwa semua pemberian Tuhan adalah baik untuk hidup kami. Sebab itu malam hari ini kami bersyukur buat semua yang kami miliki, buat semua yang masih ada dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan yang terbaik dalam hidup kami adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mengenal Engkau. Terima kasih kami boleh menyadari pertolongan-Mu. Kami boleh menyadari keberadaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah malam hari ini kasih karunia, berkat-Mu melimpah-limpah turun memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak. Juga secara khusus kami berdoa untuk Lause. Tuhan berkati Pastor David Chang. Berkati dengan kesehatan. Berkati Tuhan. Singkapkan, bukakan rahasia-rahasia daripada firman-Mu. Biar hamba-Mu Pak David terus Tuhan pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau juga memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Terima kasih. Juga pekerjaan hamba-Mu Pak David, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri kelas kami malam hari ini, kami rindu menerima berkat yang daripada Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri Bible Study kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.